Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Om Swastiastu. Oke, di sini kalian kan kesini berarti artinya udah tahu ya kita bakal ngadain kegiatan bimbingan kelompok. Nah sebelumnya Ibu ingin bertanya deh, kalian tahu kegiatan ini dari mana ya? Dari teman, Ibu. Saya dari kelas. Oh dari wali kelas. Saya lihat di mading. Oh lihat di mana itu loh. Adiknya? Lihat di internet, Bu. Oh gitu. Oke, berarti beragam-ragam ya. Berarti ini kelasnya juga dari masing-masing kelas ya? Iya, Ibu. Oh beda-beda. Oke, mungkin dari sini dulu perkenalan silakan. Baik, perkenalkan nama saya Puspita Maharani, bisa dipanggil Puspita. Oke, selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya dari Intan, saya dari kelas 9 IPA. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sami Ibu. Saya dari kelas 9. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Andi, saya dari kelas IPS 2. Oke, berarti beda-beda ya. Berarti kalian punya teman baru di sini. Selanjutnya, nama saya belum kenalan. Nama saya Niko Putri Leoni, bisa dipanggil Ibu Leoni. Oke, di sini dalam bimbingan kelompok ini ada aturan-aturan. Misalnya seperti kalian harus mengangkat tangan ketika kalian ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat kalian. Kalian juga nggak boleh menyela perkataan atau jawaban dari teman kalian. Jadi harus angkat tangan dulu. Oke, baik. Sebelum ke kegiatan selanjutnya, kita harus melakukan doa dulu. Siapa yang ingin menjadi relawan? Oke, silakan Rita. Baik teman-teman dan juga ibu, sebelum memulai kegiatan ada baiknya kita lakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dengan berdoa dari hati. Oke, terima kasih Rita. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di sini saya ada satu video nih. Tarik ya. Nih. Udah kelihatan ya? Di sini nanti ada satu video di mana dari video ini kita dapat menyimpulkan tentang materi kita yang akan kita bahas kali ini. Oke? Silahkan kita buka. Tugas lagi. Tugasnya aku kerjakan nanti saja. It'll turn there by Wolves. Turan trying to go back with them. McCann coming up. Nanti saja. Nantilah. Baiklah anak-anak, kumpulkan tugas yang sudah saya berikan kemarin. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, saya berikan hukuman tambahan tugas. Tuh, tugasku. Tunda sampai ke menua. Dari video tersebut ada yang ingin menyampaikan pendapatnya nggak tentang topik kita kali ini? Ya, ada yang bisa? Oke. Ada yang bisa tadi nyampein pendapatnya? Oke, silahkan lagi. Baik, dari video yang sudah saya tonton tadi bahwa menunda membuat tugas itu merupakan salah satu tindakan yang bisa membuat kita mendapatkan masalah. Nah, tadi gara-gara tidak kita membuat tugas, jadi kita dapat tugas tambahan. Kita terus menuntut kalau bisa kita terus menunda tugas. Oke, baik banget. Benar kata Anggi tadi, jadi kita akan membahas tentang penundaan tugas, lebih tepatnya cara mengatasi penundaan tugas atau prokrastinasi biasanya disebut dalam akademik kan. Oke, di sini ada yang tahu nggak kira-kira penjelasan dari penundaan tugas atau prokrastinasi itu apa? Oke, jadi prokrastinasi itu atau penundaan tugas itu mengenai tentang kebiasaan seseorang biasanya menunda tugas tanpa ada alasan tertentu biasanya. Jadi kayak ingin menunda tugas sampai waktunya itu ada gitu. Oke,
Sekarang saya ingin kalian membentuk dua kelompok, di mana Anggi bersama Samita dan Dayu bersama Puspita. Mana di sini saya ingin memberikan kalian tugas mengenai faktor dan juga strategi. Silahkan kalian bisa mencari dulu dari masing-masing kelompok, mencari mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari prokrastinasi. Oke? Oke, sudah? Oke. Oke, apa sudah? Sudah. Dari kelompok 2? Sudah, Ibu. Oke, silahkan dari kelompok 1, siapa yang ingin menyampaikan kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi? Oke, silahkan Dayu. Kalau dari kelompok itu faktornya ada distraksi, di mana distraksi ini kita terpengaruh kayak ada nafsu masuk, terus ada scroll itu kan ya sama sekarang, lalu perasaan bosan itu karena tugasnya susah dan belum banyak, jadi niat untuk membuat tugas itu tidak ada, jadinya selalu meminta-minta tugas. Oke, baik. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Untuk yang kelompok 2? Saya Ibu. Oke, silahkan Anggi. Dari ada dua faktor yang saya jelaskan. Yang pertama ada faktornya yaitu ada kurangnya pengelolaan waktu dari sini, di mana seorang kurang betah untuk mengelola waktunya dalam mengerjakan tugas. Nah, lalu yang kedua yaitu ada kurangnya pembentukan tujuan di sini, di mana orang itu tidak membuat tujuan apa yang ingin dicapai saat menyelesaikan pembuatan tugas tersebut, sehingga gara-gara dia membuat tujuan tersebut jadinya sering menunda-nunda. Oke, kasih aplaus juga untuk kelompok 2. Oke, jadi jawaban dari kalian itu sebenarnya benar, dan saya ingin menambahkan. Jadi yang pertama itu kurangnya motivasi, seperti tadi kata Anggi, itu tidak ada tujuan di mana dia ingin mencapai sesuatu, itu dia nggak punya, jadi dia nggak punya motivasi atau keinginan dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua ada gangguan, seperti katanya Dayu tadi, adanya gangguan itu distractions, mana biasanya itu karena ada notif-notif Instagram masuk, notif WA gitu, apalagi kalau yang punya pacar gitu biasanya kena distraksi gitu. Terus selanjutnya itu ada kadang perasaan takut gagal. Kita merasa tugas yang kita kerjakan tuh takut gagal gitu, kayak takut salah, takut jelek. Itu berhubungan juga sama perfeksionis, sisi perfeksionis dari seseorang. Itu biasa kayak merasa bahwa tugas itu harus selalu sempurna, padahal tugas nggak harus selalu sempurna. Yang penting tugasnya selesai dan kita memaksimalkan pekerjaan tugas itu. Selanjutnya kadang juga siswa itu merasa kapan ya waktu yang tepat, kayak menunggu waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas, padahal tidak ada waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas. Semua waktu adalah tepat ketika ingin mengerjakan tugas. Selanjutnya, seperti yang tadi saya sudah katakan, kalian akan mencari strategi dalam cara mengatasi prokrastinasi atau penundaan tugas. Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2 dipersilakan untuk mencari strateginya. Oke, apa sudah? Sudah. Tadi kan dari kelompok 1, sekarang giliran dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, di sini saya ingin menyampaikan strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi untuk mengerjakan tugas. Nah, dari yang setelah saya tadi jelaskan ada faktor
yang kurangnya membentuk tujuan. Nah, di sini saya menjelaskan strategi yang utama yaitu dengan menentukan tujuan yang ingin kita capai. Nah, dengan kita mampu untuk menentukan tujuan yang ingin kita capai, jadi kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan tugas. Nah, dengan kita bisa lebih fokus ini, jadi kita harus mendedikasikan diri bahwa kita benar-benar bakal buat tugas tersebut. Nah, caranya pertama tadi itu tadi kita menunjukkan karena ada distraction, ada dari faktor dari luar, jadi kita perlu untuk untuk menahan diri untuk tidak ke distract seperti itu. Nah, lalu karena kita lebih fokus untuk mengerjakan tugas, maka hasil dari tugas kita juga akan lebih baik. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1. Agak lebih kelompok ini caranya itu bisa memasukkan tugas di bagian-bagian yang kecil dan terkelola, seperti fokus pada satu bagian sekaligus selesaikan dengan baik lalu lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas secara bertahap dan bisa mengurangi rasa kewalahan dalam mengerjakan tugas. Oke, benar ya kata tadi kelompok 1 atau kelompok 2. Tadi katanya ada si Armi, kalau di sana kita harus membuat sebuah jadwal atau fokus-fokusnya. Jadi memang benar kita itu harus ketika kita ingin membuat tugas, kita harus memasukkan notif-notif, atau biasanya kalau di aplikasi iPhone ataupun Android itu ada notif jangan ganggu yang berbentuk bulan sabit gitu kan. Itu bisa mengurangi distraction kita terhadap notif. Terus juga ada pembuatan jadwal ataupun kayak skala prioritas seperti tadi kata Ita, buat satu-satu dulu, menyelesaikan satu-satu dulu. Mungkin bisa digunakan aplikasi Pomodoro namanya. Jadi teknik Pomodoro ini 25 menit untuk mengerjakan tugas, 5 menitnya latihan, biar nggak terlalu boring. Selanjutnya itu ada berbicara dengan teman ataupun keluarga. Jadi ketika kalian merasa sudah menunda tugas atau prokrastinasi, kalian berbicara agar permasalahan kalian itu setidaknya dapat dibantu oleh mereka. Selanjutnya, saya di sini akan menyiapkan satu video untuk ditayangkan kepada kalian, di mana video ini kalian bisa simpulkan nanti ya. Oke, ini videonya. Harus nulis laporan. Apa yang terjadi hari ini ya? Coba lihat berita. Washington rusuh. Oke. Kerja. Di luar hujan. Ngopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siapa nih? Kita semua tentu pernah menunda-nunda sesuatu. Tapi kalau terlalu sering, bisa jadi ini prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu ini menimbulkan perasaan negatif atau enggak menyenangkan. Kenapa prokrastinasi terjadi? Bisa jadi karena kita merasa punya waktu yang sangat banyak sehingga berpikir, kan masih ada hari esok. Padahal kalau dipikir, belum tentu juga hari esok ada. Siapa yang tahu umur orang? Tapi sebetulnya menurut banyak penelitian, prokrastinasi terjadi bukan karena gagal ngatur waktu, melainkan karena sedang merasa kesulitan menghadapi emosi negatif atau perasaan gak enak dalam dirinya. Misal, seseorang menunda-nunda menyelesaikan sesuatu karena ia merasa sangat takut gagal. Ini kerap terjadi pada orang perfeksionis. Karena merasa apa yang dia kerjakan harus luar biasa dan khawatir betul dengan hasil yang tidak sempurna, akhirnya gak mulai sama sekali. Ujungnya gak ngerjain apa-apa. Seseorang menunda-nunda bisa juga karena keberatan atau kewalahan dengan tugas yang diberikan dan tidak menikmati prosesnya. Apakah karena tugas membosankan, terlalu sulit, terlalu banyak? Prokrastinasi akhirnya jadi obat penawar untuk keluar dari perasaan tidak menyenangkan tadi. Tapi khasiatnya sebetulnya sangat sementara. Karena tugas yang kita tunda toh akan terus menghantui dan membuat kita merasa bersalah selama itu belum rampung. Jadi gimana stop prokrastinasi? Banyak pilihan, di antaranya 1.
Cari akar prokrastinasi. Tanya diri, kenapa ya saya menghindari menyelesaikan tugas ini? Kenapa tugas ini bikin perasaan saya nggak enak? Ketika paham akarnya apa, kita akan lebih terampil mengatasi emosi negatif, sehingga harapannya nggak lagi nunda-nunda. 2. Ubah cara kita memandang tugas yang kita tunda-tunda. Tidak lagi harus mengerjakan, melainkan mau mengerjakan. Perubahan kata ini ngaruh loh ke emosi kita. Kalau kita mengalami kesulitan dalam perencanaan atau bingung mulai dari mana, nggak ada salahnya minta arahan dari seseorang yang ahli. 3. Lupakan kesempurnaan, karena itu nggak ada. Yang penting mulai dulu saja, kerjakan. Tulis draft pertama secara cepat, toh masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum menyerahkan ke atasan. Di balik orang handal, ada banyak eksperimen, perbaikan, bahkan kegagalan. Lebih baik memulai dan menyelesaikan daripada enggak sama sekali. 4. Optimalkan lingkungan untuk minimalkan gangguan. Jauhkan distraksi dari godaan teknologi digital. Kuatkan tekad. Matikan notifikasi selama periode fokus, nyalakan Do Not Disturb, hindari medsos untuk sementara waktu. Abraham Lincoln pernah bilang, "When I do good, I feel good. And when I do bad, I feel bad." Ini benar. Setelah produktif seharian, saya selalu merasa lega, puas, dan bangga. It's a good feeling. Di waktu istirahat, boleh berikan penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan tekad kuat hari ini. Kalau saya biasanya hadiahi diri dengan nonton film bagus. Prokrastinasi bukan sesuatu di luar kontrol Anda. Anda mampu untuk memilih mau menunda atau maju. Oke, dari video tersebut mungkin ada yang bisa menyimpulkan, bantu Ibu. Oke, silakan lagi. Baik, saya ingin menyimpulkan tadi video yang sudah Ibu berikan. Sudah dijelaskan mengenai pengertian dari prokrastinasi itu seperti apa, lalu ada faktor-faktornya yang dimana dari ada faktor fisik dari dalam diri, yaitu faktor motivasi, lalu yang kedua yaitu ada dari luar yang dimana yaitu distraction. Lalu selanjutnya yaitu ada strateginya, yang pertama tadi sudah disebutkan dengan menjadwalkan tahapan yang ingin dicapai, lalu yang kedua yaitu dengan membuat diri lebih fokus, lalu menghidupkan mode jangan ganggu di HP biar tidak terdistract dari notifikasi seperti itu. Oke, kasih applause dulu untuk Andi. Terima kasih akhirnya tadi kata Andi. Selanjutnya, karena kita udah mau selesai nih kegiatannya, ada yang ingin ditanyakan nggak sebelumnya? Tidak ada. Oke, berarti untuk kegiatan ini bisa kita akhiri ya. Oke, silakan siapa yang mau bantu memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Sabita. Baik, karena tadi di awal dia awali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Samita. Baik, karena sekian dulu, semoga informasi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk kegiatan yang lebih lanjutan dengan topik yang berbeda. Sekian, terima kasih. Terima kasih.